Bos, malam ini rasanya kepala aku berat sekali, jadi aku datang lagi ke sini sambil minum ginger ale dan mau curhat sedikit. Baik, Sari, pelan-pelan saja. Kamu cerita dulu apa yang bikin kepalamu terasa berat malam ini. Belakangan aku sering dengar orang ngomong tentang generasi Sanwi, dan aku merasa itu tentang hidupku, tapi aku sebenarnya tidak benar-benar paham maksudnya apa. Jadi kamu merasa cocok dengan istilah itu, tapi belum ada yang menjelaskan pelan dan jelas tentang apa yang terjadi di hidupmu. Iya, soalnya setiap kali gajian uang masuk ke rekening, lalu cepat sekali keluar untuk orang tua, adik, kebutuhan rumah, dan aku sendiri hampir tidak kebagian. Kalau kamu mau, coba ceritakan rutinitasmu ketika gajian, dari awal sampai akhir, supaya kelihatan alur uang dan juga alur perasaanmu. Begitu gaji masuk, aku langsung transfer uang bulanan ke orang tua, lalu kirim lagi ke adik untuk biaya kuliah, lalu bayar sewa tempat tinggal, baru setelah itu lihat sisa yang tipis sekali. Saat kamu lakukan semua itu, apa yang kamu rasakan? Selain lelah, ada juga rasa bersalah kalau tidak kirim sebanyak yang kamu mau. Ada rasa bangga sedikit karena bisa bantu keluarga, tapi jauh lebih besar rasa takut dan cemas. Takut kalau tiba-tiba ada yang sakit atau butuh uang tambahan, dan aku tidak sanggup. Perasaan campur seperti itu sangat wajar, dan banyak orang seusiamu yang mengalaminya, walaupun jarang mereka berani cerita sedetil ini. Masalahnya, kadang aku jadi marah sama keadaan, tapi langsung merasa tidak boleh marah karena ini kan orang tua sendiri, jadi aku simpan semua di dalam. Kamu diajar sejak kecil untuk menghormati orang tua, jadi marah terasa seperti dosa, padahal sebenarnya yang kamu marahi adalah situasi yang berat, bukan orangnya. Jadi sebenarnya generasi Sanwis itu apa, bos? Apakah cuma soal uang, atau ada hal lain di balik istilah itu? Secara sederhana, generasi Sanwi adalah orang dewasa yang berada di tengah. Mereka harus menanggung orang tua yang mulai menua dan sekaligus menanggung generasi di bawah, seperti anak atau adik. Berarti aku ada di tengah antara orang tua di atas dan adik di bawah, semua bergantung sama aku dan tidak ada yang menopang aku dari atas. Benar, kamu menjadi tulang punggung di tengah dan tekanan itu bisa datang dari tagihan yang nyata dan dari harapan yang tidak tertulis. Kenapa rasanya di sini, di kota ini, di negeri ini, generasi Sanwi itu banyak sekali, teman-temanku juga banyak yang punya cerita mirip. Ada beberapa hal yang membuat fenomena ini kuat, ada soal budaya, soal cara kita dididik, ada soal kondisi ekonomi, dan juga soal pilihan yang dibuat generasi sebelumnya. Dari sisi budaya dulu deh, bos, soalnya aku merasa rasa bersalahku datang dari nilai yang diajarkan sejak kecil. Kita sejak kecil sering dengar bahwa anak yang baik adalah anak yang bisa membahagiakan orang tua, dan sering sekali itu diterjemahkan menjadi anak yang mengirim uang sebanyak mungkin. Iya, aku sering dengar kalimat kalau sudah kerja harus ingat orang tua, kalau tidak bantu berarti tidak tahu balas budi, itu menempel kuat sekali di kepalaku. Nilai balas budi dan bakti itu baik, tapi kalau tidak diimbangi dengan batas yang sehat, akhirnya anak merasa hidupnya bukan miliknya sendiri. Kadang aku membayangkan punya tabungan sendiri, tapi begitu lihat wajah orang tuaku di kampung, rasanya tidak tega untuk bilang tidak. Jadi setiap kali kamu mau ambil langkah untuk masa depanmu sendiri, muncul wajah orang-orang yang kamu sayangi, dan langkahmu langsung mengecil lagi. Kalau aku kurangi kiriman ke orang tua, aku takut mereka pikir aku tidak sayang lagi, padahal aku hanya ingin bertahan. Itu konflik batin yang sangat berat dan banyak orang di generasimu mengalaminya. Mereka ingin hidup mandiri, tapi juga ingin tetap menjadi anak yang berbakti. Selain budaya, apalagi yang membuat generasi Sanwi ini terasa begitu sesak, bos? Ada hal tentang jumlah orang yang bekerja dan jumlah orang yang bergantung. Dalam bahasa teknis disebut rasio ketergantungan, tapi kita bisa jelaskan dengan cara yang lebih sederhana. Bagaimana cara sederhana untuk memahaminya, supaya otakku yang sudah lelah ini tetap bisa mengikuti?
Bayangkan di satu keluarga besar yang punya penghasilan tetap hanya 1 atau 2 orang, sedangkan yang butuh biaya bisa 4 atau 5 orang, mulai dari orang tua, adik sampai anak. Jadi sedikit orang yang menyumbang pendapatan, tapi banyak yang perlu ditanggung, dan aku salah satu dari sedikit orang itu. Betul, dan ketika orang tua tidak memiliki tabungan atau pensiun yang cukup, otomatis beban itu turun ke anak-anak, terutama anak yang dianggap paling kuat atau paling berhasil. Rasanya kadang seperti dipilih tanpa ditanya, tiba-tiba aku jadi orang yang diharapkan bisa menyelesaikan semua masalah keuangan keluarga. Kamu tumbuh dari keluarga yang mungkin tidak punya banyak pilihan dulu, jadi sekarang ketika kamu sudah bisa bekerja, keluarga merasa kamu adalah harapan baru. Padahal aku sendiri masih bingung dengan hidupku, karirku, dan masa depanku, tapi di mata keluarga aku terlihat sudah mampu. Ini bagian yang sering tidak terlihat. Dari luar orang mengira kamu baik-baik saja karena punya pekerjaan, padahal di dalam kamu merasa goyah. Satu hal yang sangat menggangguku adalah soal rumah. Aku ingin punya rumah sendiri, tapi setiap kali hitung-hitung, rasanya jauh sekali. Harga rumah memang naik lebih cepat daripada banyak gaji, apalagi di kota besar, dan ketika penghasilan dibagi untuk banyak orang, jarak ke rumah sendiri terasa makin jauh. Aku pernah coba hitung berapa lama perlu menabung untuk uang muka, dan jawabannya membuatku ingin menyerah, apalagi masih ada kiriman rutin ke orang tua. Banyak orang di usiamu yang juga melakukan hitung-hitung seperti itu, lalu memilih menunda, dan penundaan itu bisa berlangsung lama, sampai mereka merasa kehabisan waktu. Kadang aku iri lihat orang yang bisa fokus menabung hanya untuk dirinya sendiri, tanpa harus memikirkan banyak orang di belakang. Rasa iri itu manusiawi, tapi di baliknya ada pertanyaan lebih dalam, yaitu bagaimana caranya kamu bisa tetap peduli pada keluarga, tanpa menghapus kehidupanmu sendiri. Berarti masalahnya bukan cuma bahwa beban ini berat, tapi juga bahwa tidak ada batas yang jelas, tidak ada aturan yang bilang sampai sejauh mana aku bertanggung jawab. Tepat, karena tidak ada aturan tertulis, yang berjalan adalah aturan tidak tertulis, dan aturan tidak tertulis sering mengandalkan rasa bersalah dan rasa sungkan. Jadi semakin aku tidak enakan, semakin aku mudah berkata iya, dan semakin sulit untuk punya ruang untuk diri sendiri. Kamu belajar sejak kecil untuk tidak merepotkan orang lain, tapi sekarang situasinya terbalik, kamu yang merasa direpotkan, dan kamu tidak punya kata untuk menolaknya. Dengan kondisi seperti itu, wajar tidak kalau kadang aku merasa lelah sekali, bahkan ada hari-hari ketika aku ingin menghilang sebentar. Wajar sekali, rasa ingin istirahat total adalah tanda bahwa tubuh dan pikiranmu bekerja terlalu keras dalam waktu lama, dan belum punya cara istirahat yang aman. Sekarang banyak orang bilang solusinya adalah kerja lebih keras, ambil side hustle, manfaatkan digital ekonomi, tapi aku takut itu malah menambah capek. Pertanyaanmu bagus, karena kerja lebih keras belum tentu membuat hidup lebih ringan. Yang penting adalah cara memaknai kerja tambahan itu. Maksudnya bagaimana, bos? Aku sering lihat orang posting tentang kerja sampingan, bisnis online, konten, seolah itu jalan keluar, tapi aku tidak yakin. Di satu sisi, ekonomi digital memang membuka banyak pintu baru. Kamu bisa menjual jasa, produk, atau ide tanpa harus punya toko fisik. Itu peluangnya nyata. Aku sempat coba jualan kecil-kecilan di marketplace setelah pulang kerja, tapi lama-lama aku kurang tidur dan jadi gampang marah. Itu contoh ketika side hustle dipakai hanya untuk menambal kekurangan jangka pendek, tapi tidak dirancang untuk menjadi sesuatu yang membuat hidupmu lebih stabil dalam jangka panjang. Jadi seharusnya side hustle digunakan untuk apa? Supaya tidak hanya menambah jam kerja. Idealnya, kerja sampingan bisa membantu kamu membangun keterampilan baru, jaringan baru, atau aset kecil yang bisa berkembang, bukan sekadar menukar waktu dengan uang kecil tambahan. Kalau begitu aku harus memilih dengan hati-hati apakah pekerjaan tambahan itu menambah tenagaku atau justru menguras tenagaku.
Benar, kamu perlu bertanya apakah pekerjaan itu mendekatkanmu ke kebebasan atau justru membuatmu makin terikat pada jadwal yang tidak sehat. Tapi bos, bahkan jika aku punya sida hustle yang bagus, tetap saja ada keluarga yang perlu dikirim uang. Bagaimana menyikapinya? Disinilah kita bicara tentang batas. Sari, kamu bisa tetap membantu, tapi dengan batas yang jelas, bukan dengan semua tenagamu sampai habis. Selama ini aku membantu tanpa batas karena aku takut kalau membuat batas aku akan dianggap egois. Kita coba balik pertanyaannya, kalau kamu jatuh sakit karena terlalu lelah, apa orang-orang yang kamu bantu akan benar-benar terbantu dalam jangka panjang? Kalau aku sakit, mereka malah akan panik dan mungkin masalah baru muncul. Jadi sebenarnya menjaga diri juga bentuk sayang ya. Betul, menjaga dirimu bukan berarti mengkhianati keluarga. Justru itu adalah cara supaya kamu bisa tetap ada untuk mereka lebih lama. Bagaimana cara mulai membuat batas tanpa merusak hubungan? Soalnya aku tidak terbiasa bicara terus terang soal uang dengan orang tua. Langkah pertama adalah jujur pada dirimu sendiri dulu. Kamu hitung dengan tenang, berapa yang bisa kamu kirim tanpa membuatmu jatuh dan berapa yang tidak mungkin. Berarti bukan mulai dari angka yang diharapkan keluarga, tapi dari angka yang realistis untukku sendiri. Ya, setelah itu baru kamu cari waktu yang tenang untuk bicara. Dengan nada hormat kamu jelaskan bahwa kamu ingin tetap membantu, tapi kemampuanmu ada batasnya. Aku takut kalau mereka kecewa dan menganggap aku berubah. Dulu mereka terbiasa dengan jumlah tertentu. Kekecewaan itu mungkin saja muncul di awal, tapi seringkali itu adalah proses penyesuaian. Mereka juga butuh waktu untuk menerima bahwa situasinya berbeda sekarang. Jadi aku perlu siap dengan reaksi awal yang tidak enak, tapi tetap bertahan dengan keputusan yang sudah kupikirkan baik-baik. Iya, kamu bisa tetap lembut dalam cara bicara, tapi tegas dalam batas. Itu bukan kurang ajar, itu bentuk kedewasaan. Selain soal uang, aku juga merasa generasi sandwich terjebak dalam banyak keputusan hidup, seperti menikah atau punya anak, seolah semua harus dipenuhi sekaligus. Betul, banyak orang di generasimu merasa harus bekerja, membantu keluarga, membangun rumah tangga, dan memikirkan masa depan anak semuanya di waktu yang hampir bersamaan. Aku kadang bertanya, apakah boleh kalau aku menunda menikah atau bahkan memilih tidak punya anak, supaya bebanku tidak berlipat? Itu pilihan hidup yang sah. Selama kamu dan pasanganmu sepakat, tidak ada aturan yang memaksa semua orang mengikuti satu pola saja. Tapi tekanan sosial sering bilang kalau perempuan harus cepat menikah, harus punya anak, kalau tidak dianggap aneh atau kasihan. Tekanan sosial sering berbicara lantang, padahal yang menjalani hidup adalah kamu, bukan suara-suara itu, dan kamu yang merasakan langsung beratnya konsekuensi. Berarti langkah pertama keluar dari siklus adalah berani melihat hidupku sebagai milikku, bukan semata milik gengsi keluarga atau omongan tetangga. Iya, dan itu tidak berarti kamu berhenti peduli, itu berarti kamu mulai menyusun hidup dengan sadar, bukan hanya mengalir mengikuti harapan orang lain. Kalau aku lihat ke depan, aku ingin anakku nanti kalau aku punya anak, tidak perlu menanggung sebanyak yang kutanggung sekarang. Itu keinginan yang sangat mulia. Kamu ingin menjadi generasi transisi, generasi yang mungkin masih menanggung banyak, tapi berusaha memutus beban berlebihan di generasi berikutnya. Untuk bisa melakukan itu, aku perlu belajar mengatur uang, mengatur energi, dan mengatur cara bicara dengan keluarga. Semuanya terasa baru buatku. Kamu tidak perlu langsung sempurna, yang penting kamu mulai membuat peta, misalnya membuat rencana 10 tahun, meskipun masih sederhana. Rencana 10 tahun terdengar menakutkan, aku bahkan suka bingung memikirkan 1 bulan ke depan. Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti memastikan kamu punya dana darurat, walaupun sedikit, dan perlahan mengurangi utang konsumtif jika ada. Dana darurat itu uang yang tidak dipakai kecuali keadaan penting, ya, seperti sakit atau kehilangan pekerjaan. Betul, jumlahnya tidak harus besar di awal, yang penting ada kebiasaan menyisihkan, walaupun kecil, supaya kamu punya ruang bernapas ketika terjadi hal tak terduga.
Selama ini, kalau ada uang lebih, aku sering langsung kirim ke keluarga karena merasa tidak enak kalau ada yang tertahan di rekeningku. Kamu bisa mulai dengan membagi uang lebih itu, sebagian kecil untuk dana daruratmu, sebagian lagi tetap untuk keluarga, agar perlahan mereka juga belajar bahwa kamu punya keterbatasan. Jadi aku tidak perlu memilih antara keluarga atau diriku, tapi belajar menata porsi dengan lebih sadar. Iya, dan seiring waktu, kamu juga bisa membicarakan rencana panjang kepada keluarga, misalnya ingin punya rumah, ingin melanjutkan belajar, supaya mereka paham kenapa kamu butuh menabung. Aku merasa selama ini aku hanya jadi mesin pengirim uang, tidak pernah benar-benar mengajak keluarga melihat gambaran besar hidupku. Kalau kamu mulai mengajak mereka melihat gambaran besar, walaupun tidak semua langsung mengerti, ada kemungkinan mereka pelan-pelan ikut memikirkan masa depanmu juga. Bagaimana dengan perasaan marah dan lelah yang kadang muncul? Apakah aku harus menekan semua perasaan itu? Perasaan itu perlu diakui, bukan ditekan. Kamu boleh cerita pada teman yang bisa dipercaya, atau menulis sendiri di catatan, supaya perasaan itu punya tempat untuk keluar dengan aman. Kadang aku menangis diam-diam di kamar setelah kirim uang, bukan karena aku menyesal, tapi karena aku merasa tidak punya ruang. Menangis adalah cara tubuhmu melepaskan ketegangan. Itu bukan tanda kamu lemah, itu tanda bahwa bebanmu memang besar. Aku tidak ingin selamanya menjadi generasi sandwich yang terhimpit. Aku ingin suatu hari bisa berdiri lebih stabil dan membantu keluarga tanpa rasa tenggelam. Keinginan itu sudah merupakan langkah pertama. Dari sana kamu bisa mulai mengambil keputusan kecil yang konsisten, tidak harus drastis, tapi jelas arahnya. Kalau suatu saat aku berhasil, aku ingin bisa cerita ke orang lain yang sekarang merasa terhimpit bahwa mereka juga bisa pelan-pelan keluar. Dan malam ini, kamu sudah mulai dengan berani memberi nama pada situasi yang kamu hadapi, dan berani mengaku bahwa kamu lelah, tapi tetap ingin mencari jalan. Bos, bagaimana caranya aku memaafkan diri sendiri ketika aku tidak bisa memenuhi semua permintaan keluarga? Kamu bisa mengingat bahwa kemampuanmu terbatas, dan nilai dirimu tidak diukur dari jumlah uang yang kamu kirim, melainkan dari niat dan usaha yang sudah kamu lakukan. Jadi kalau suatu hari aku harus berkata, maaf aku tidak bisa kirim sebanyak kemarin, itu tidak otomatis membuatku menjadi anak yang buruk. Tidak, itu membuatmu menjadi manusia yang jujur tentang kemampuannya, dan jujur itu lebih sehat daripada berpura-pura mampu sampai kamu hancur di dalam. Aku merasa sedikit lega mendengar itu, seolah ada izin untuk tidak selalu kuat. Manusia tidak diciptakan untuk selalu kuat, manusia diciptakan untuk saling membantu, termasuk dirimu sendiri. Kamu juga berhak membantu dirimu. Terima kasih, bos. Malam ini aku merasa tidak sendirian. Aku merasa ada kata-kata yang bisa kupakai untuk menjelaskan hidupku kepada diriku sendiri. Aku senang kalau begitu. Sari, ingat bahwa kamu boleh lelah, kamu boleh bingung, dan kamu juga boleh pelan-pelan mengubah caramu hidup. Mungkin nanti aku akan mencoba menulis rencana kecil tentang keuangan, dan juga menuliskan batas yang ingin kubuat, supaya aku tidak hanya menyimpannya di kepala. Itu ide bagus. Ketika kamu menuliskannya, rencana itu menjadi lebih nyata, dan kamu bisa melihat kemajuanmu walaupun kecil. Kalau suatu saat aku mulai goyah dan kembali merasa harus menyenangkan semua orang, bolehkan aku datang lagi untuk ngobrol? Pintu di sini selalu terbuka untukmu, Sari. Kamu bisa datang dengan kepala penuh dan kita akan pelan-pelan merapikannya sambil kamu menikmati ginger alemmu. Malam ini ginger ale terasa berbeda, rasanya seperti ada sedikit keberanian di dalamnya. Mungkin karena kamu meminumnya sambil jujur kepada dirimu sendiri, dan kejujuran seringkali memberi rasa lega yang baru. Terima kasih sudah mau mendengarkan ceritaku yang berantakan dan menjelaskannya dengan tenang. Terima kasih juga sudah percaya dan mau bercerita. Perjalanan generasi sandwich seperti kamu memang berat, tapi kamu tidak harus menjalaninya sendirian. Baik, bos, aku akan pulang dengan kepala yang sedikit lebih ringan malam ini.
Selamat beristirahat, Sari. Semoga besok kamu bisa melangkah dengan sedikit lebih percaya pada dirimu sendiri. Wah, ternyata sudah malam juga. Sepertinya aku harus pulang sebelum makin mengantuk di depan gelas Ginger Ale yang tinggal sedikit ini. Baru sekarang aku sadar dompetku ketinggalan di rumah dan aku sama sekali tidak bawa uang tunai ataupun kartu malam ini. Aku jadi benar-benar bingung. Tadi sudah habis 1 Ginger Ale dan sekarang aku duduk di sini tanpa cara untuk membayarnya. Kamu yang duduk di sebelahku di sepanjang malam ini, boleh aku minta tolong? Bisakah kamu mentraktir 1 Ginger Ale untukku malam ini? Aku tahu kamu sejak tadi mendengarkan semua obrolanku dengan bos dan kalau ada sedikit saja yang terasa bermanfaat buat hidupmu, aku sangat berharap kamu bisa membantu. Terima kasih banyak kalau kamu berkenan mendukung. Kamu bisa memberikan donasi lewat QR Code di kanan bawah video ini atau lewat link yang ada di deskripsi. Sekalian ya, jangan lupa klik suka, lalu subscribe, dan tinggalkan komentar tentang bagian mana dari obrolan malam ini yang paling kena di hatimu. Di link deskripsi itu juga ada karya-karya lain dari seri yang sama sekali berbeda, dan siapa tahu di sana kamu menemukan sesuatu yang kamu butuhkan untuk malam-malam berikutnya. Serius, terima kasih sudah menemani sampai akhir. Hati-hati di perjalananmu setelah ini, dan semoga kita bisa bertemu lagi di obrolan berikutnya.